warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dengan Ibu Arum Beliana dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar teks berita, yaitu bab pertama semester 1 Bahasa Indonesia kelas 8. Apa kalian sudah siap? Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran teks berita, seperti biasa, kalian harus tahu kompetensi dasar dan tujuan setelah pembelajaran ini. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Tujuannya nantinya kalian mampu untuk mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Baik anak-anak, sebelum kalian memahami apa itu teks berita, kita simak video berikut ini. Menyaksikan langit cerah dan pemandangan indah seperti negeri di atas awan adalah hal yang sayang untuk dilewatkan. Akhir pekan ini, kami ajak Anda untuk melihat negeri di atas awan yang berada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Dataran Tinggi Dieng. Kami juga menyiapkan informasi soal kuliner lezat khas daerah Wonosobo yang cocok sekali dimakan di tengah udara dingin. Keindahan alam Indonesia memang tidak pernah ada habisnya, dan salah satu lokasi yang paling menarik untuk dikunjungi di Pulau Jawa adalah tepatnya di Provinsi Jawa Tengah di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Saat ini saya berada tepat di atas Batu Ratapan Angin, di mana ini merupakan salah satu spot terbaik untuk bisa melihat dua telaga yang ada di kawasan Dieng, yaitu Telaga Pengilon dan juga Telaga Warna. Ini cocok banget nih buat selfie. Batu Ratapan Angin yang dibuka pada tahun 2016 ini adalah salah satu dari banyak lokasi wisata yang terdapat di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Dengan membayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang, pengunjung bisa menikmati keindahan Telaga Warna dan Telaga Pengilon dari atas batu. Terbentuk dari proses letusan gunung berapi, Telaga Warna dan Telaga Pengilon memiliki warna yang tak lazim. Telaga Warna memancarkan nuansa gradasi warna hijau, sedangkan Telaga Pengilon atau yang berarti telaga cermin berwarna bening dan merefleksikan keindahan alam di sekitar telaga. Tidak hanya menikmati keindahan kedua telaga, di sekitar lokasi ini juga ada loh permainan menantang lainnya. Dengan tarif mulai dari Rp10 hingga Rp25.000 per orang, pengunjung bisa menjajal ayunan dari atas bukit dan berjalan di jembatan merah yang berada di atas tebing. Hai, kita sekarang udah bergeser dan ke salah satu objek wisata yang cukup favorit bagi wisatawan jika ingin ke kawasan Dieng. Ini adalah Kawah Sikidang. Ini asap-asapnya berasal dari kawah aktif dan baunya di sini adalah bau belerang ya, karena memang konten atau isi yang ada di dalam Kawah Sikidang ini adalah didominasi oleh belerang. Ini menarik loh, bisa jadi spot selfie juga. Kawah Sikidang berasal dari kata sikidang yang berarti binatang kijang. Perilaku kijang yang lincah dianggap mirip dengan fenomena lokasi kawah yang berpindah-pindah hingga sekarang. Jangan khawatir, pengunjung cukup membayar Rp10.000 per orang menikmati keunikan Kawah Sikidang. Tak hanya keindahan alam di sini yang bisa menarik perhatian pengunjung, salah satunya adalah mencoba telur rebus ala Kawah Sikidang.
Sambil menunggu telur matang, saya juga mau coba mendaki ke atas karena banyak juga pengunjung yang tertarik naik ke atas bukit. Para pengunjung yang ingin naik ke atas disarankan menggunakan alas kaki yang aman dan nyaman karena jalan ke arah puncak bukit cukup curam dan berbatu. Nah, saya udah nyampe nih di bukit yang lumayan tinggi dan ini pemandangannya oke banget karena di sini saya bisa lihat Kawah Sikidang dari atas, kemudian juga kompleks ini macam-macam lah ya. Hiburannya ada juga para wisatawan yang bisa menyewa motor trail, bisa nih di tengah-tengah lahan yang ada belerangnya, kemudian juga ada bebatuannya. Ini menarik sekali jika para wisatawan pengen coba adrenalinnya gimana nih naik motor trail. Dari Tangerang. Tangerang, ini udah berapa kali kesini? Ini sih udah kedua kalinya ya. Kenapa sih pengen ke Kawah Sikidang ini? Ya biasanya kayak menarik aja sih, kan kayak bisa lihat kawah. Kepengen lihat suasana Dieng yang hawanya sejuk sama melihat Kawah Sikidang. Oh, ini baru sekali atau Udah beberapa kali. selain kawah, apa aja mas yang pengen dinikmatin dulu? Kayak candi, kayak Telaga Warna, dan danau-danau gitu. Nah, sepertinya telur rebus saya sudah matang nih. Coba cek dulu ya. Wow, yummy! Dengan pemandangan alam yang indah, ternyata telur rebus ini menjadi luar biasa. Tak hanya keindahan Dieng yang harus saya datangi. Kata orang asli Wonosobo sih, saya harus coba kuliner khas yaitu mie ongklok. Tidak menunggu lama, mie ongklok pesanan saya datang, lengkap dengan sate sapi dan gorengan tempe kemul khas daerah ini. Buat yang suka rasa manis sekaligus gurih ini cocok banget. Soalnya ini ada rasa mericanya, terus juga ada rasa manis, ada segernya juga karena ada kolnya nih, ada kol. Dan ada kucai yang manfaatnya banyak banget. Kucai ini salah satu sayuran yang berasal dari Wonosobo, Jawa Tengah. Dan ini fungsinya selain bikin seger, bikin sedap masakan, juga bisa menurunkan tingkat darah tinggi. Selain itu juga dilengkapi dengan ini namanya sate sapi dan seporsi ini isinya 10. Warung yang buka setiap hari dari pagi hingga sore hari ini memang tak pernah sepi pengunjung. Dibanderol dengan harga Rp8.000 per mangkok serta sate sapi seharga Rp23.000 per 10 tusuk, cocok untuk menemani saya di tengah dinginnya udara Wonosobo. Dea Kartika, Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, anak-anak, apa kalian sudah menyaksikan tayangan tadi? Ternyata tayangan tadi memberitakan tentang objek wisata dan kuliner di Kabupaten Wonosobo. Lalu, apa sebenarnya teks berita itu? Nah, ternyata teks berita itu memiliki pengertian, yaitu teks laporan suatu kejadian atau peristiwa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Nah, anak-anak, ternyata tidak semua hal dapat dikatakan menjadi sebuah berita. Syarat menjadi berita adalah peristiwa itu benar-benar penting dan aktual. Contohnya, tikus menggigit saya. Itu menjadi hal yang biasa dan lumrah, jadi tidak dapat dikatakan teks berita. Tetapi jika saya menggigit tikus, itu adalah peristiwa yang langka dan itu dapat dikatakan menjadi teks berita. Nah, anak-anak, ternyata ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dalam teks berita. Apa itu? Yaitu urat, lengan, al, dan ayu ting-ting nampak jelas.
akurat, lengkap, aktual, penting, dan jelas. Nah, anak-anak, ternyata di dalam suatu teks berita itu memiliki unsur-unsur berita. Kita mengenalnya dengan adik Simba. A yaitu apa, D yaitu di mana, K itu kapan, C itu siapa, M itu mengapa, B itu bagaimana. Nah, Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya. Apa yaitu menjawab pertanyaan peristiwa atau kejadian apa yang sedang terjadi. D yaitu di mana, yaitu menjelaskan tentang tempat kejadian yang ada dalam teks berita. K yaitu kapan, untuk menjelaskan waktu kejadian, sebelum kejadian, atau sesudah kejadian dalam teks berita. C yaitu siapa, yaitu menjawab fakta yang lengkap tentang orang-orang yang terlibat dalam peristiwa. M yaitu mengapa, yaitu menjelaskan alasan terjadinya peristiwa tersebut. Yang terakhir yaitu bagaimana, menjelaskan tentang fakta, cara, langkah, proses kejadian tersebut. Nah, anak-anak, agar kamu lebih paham tentang unsur-unsur teks berita, Ibu akan memberikanmu latihan soal. Kita coba ya. Anak-anak, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan unsur berita dari kutipan teks berikut. Kabar gembira, total 10.444 pasien COVID-19 di DKI dinyatakan sembuh. Liputan6.com, Jakarta, penambahan kasus positif COVID-19 di Jakarta pada hari Minggu, tanggal 19 bulan 7 2020 sebanyak 312, sehingga akumulasi infeksi virus corona di Jakarta sebanyak 16.351 kasus. Terdapat penambahan jumlah kasus positif sebanyak 312 kasus, sehingga jumlah kumulatif kasus konfirmasi di wilayah DKI Jakarta pada hari ini sebanyak 16.351 kasus, ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Vivi Mulyani pada hari Minggu. Soalnya adalah unsur berita siapa dalam kutipan teks di atas terdapat di paragraf nomor berapa? Ya, benar sekali. Unsur berita siapa terdapat pada paragraf 2, yaitu terdapat seseorang yang menyatakan tentang penambahan jumlah kasus positif sebanyak 312 kasus, yaitu Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang bernama Vivi Mulyani. Nah, anak-anak, bagaimana? Ternyata mengidentifikasi unsur-unsur teks berita mudah, bukan? Nah, untuk melatihmu dalam menguasai kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, Ibu akan memberikanmu latihan soal. Silahkan kamu mengunduhnya di http berikut. Sampai berjumpa untuk pembelajaran bab berikutnya. Terima kasih. Selamat belajar. Wow.